Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua, pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang sahabat saya ini, Pak Johnny Gerald Plate. Sama-sama kami berdua latar belakangnya ini ya, profesional yang terjun ke politik. Tapi Pak Johnny masih tetap mempertahankan body shape-nya itu yang keren gitu. Dan selalu hadir keren. Demikian beliau itu kalau di zaman sebagai seorang profesional seperti itu. Karena itu bahasanya tadi lugas sekali. Terima kasih Pak Joni. Jadi sebenarnya saya sudah tidak perlu lagi memberikan sambutan. Karena yang diharapkan adalah itu. Saya ingin mengajak kita sekali lagi menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Dan pada Pak Margo yang tadi telah menjelaskan dan telah memberikan semacam brief pada kita semua apa yang telah dipersiapkan menjelang tanggal 15 Oktober hingga 1 bulan ke depan pada tahun ini. Saya tidak perlu lagi mengulangi apa yang telah disampaikan oleh kedua beliau tersebut. Dan yang penting menurut saya adalah yang saya mungkin akan bermula dengan sebuah cerita saja. Cerita ini sering saya sampaikan, sehingga cerita ini suka kembali juga ke saya. Orang lain menceritakannya kepada saya. Jadi Pak Joni dan Pak Margo dan semua yang hadir, termasuk yang online yang saya dengar sudah sampai di atas 1.000 pada saat ini. Kalau pernah mendengar cerita ini, yaitu ketika Pendeta Durna itu mengajak, ini kisah Mahabharata, Kurawa dan Pandawa 5 untuk latihan memanah. Latihan memanah dengan menempatkan di target board itu untuk dipanah seekor burung. Dimulai dari keluarga Kurawa yang 100 orang itu. Dipimpin oleh Suyudana. Pendeta Durna bertanya kepada Suyudana. Dia bilang, "Nak, apa yang engkau lihat di target board itu?" Dijawab oleh Suyudana, "Seekor burung." Benar itu seekor burung, tidak salah. Dan seluruh adik-adiknya juga itu menjawabnya dengan jawaban yang sama, seekor burung. Maka melesatlah itu anak panah, dung 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 ke arah seekor burung itu. Ada yang kena di matanya, ada yang kena di lehernya, ada yang kena di kakinya, ada yang kena di perutnya, ada yang kena di sampingnya dan seterusnya. Semuanya mengarah ke seekor burung itu. Selesai giliran mereka, tibalah saatnya Pandawa 5. Yang paling tua, Yudhistira, ditanya oleh Pendeta Durna. Yudhistira menjawab, "Kami semua bisa tetapi ada itu. Kita sering mengatakan peningkatan kesejahteraan
begitu luas, tapi target leher burungnya meleset. Benar, hanya di sekitar-sekitar itu saja. Sehingga dalam bahasa akademis kita suka mengatakan ada inclusion dan exclusion error. Orang yang tidak pantas mendapatkan bantuan, orang yang pantas tidak memperoleh bantuan. Nah, cerita itu menurut saya mewakili keinginan kita semua untuk memastikan bahwa kita benar-benar tepat sasaran. Bukan sasarannya yang terdefinisi, tetapi benar-benar program itu pas di target grupnya. Itu cerita Pendeta Durna Kurawa dan Pendawa Lima. Mudah-mudahan mewakili Pak Joni. Yang saya tahu di NTT tidak ada wayang. Karena saya juga pernah di sana, Pak. Jadi jangan khawatir, Pak. Nah, saya kira itu sumber persoalan kita semua. Dan tadi disampaikan oleh Pak Joni, kita adalah yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Jadi karena di tangan presiden, kekuasaan menjalankan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar, kita adalah pembantunya. Maka semua sektor, kementerian dan lembaga dalam hal ini tidak ada alasan untuk tadi kalau meminjam bahasa Pak Joni, ego sektoral, tapi yang lebih penting adalah kita bisa duduk sama-sama melihat sepotong leher burung tadi, bukan hanya mendefinisikan seekor burung itu. Ini problem yang sering kita hadapi ketika kita melakukan koordinasi. Perspektif yang berbeda itu, sehingga kita melihat burung itu hanya perutnya, yang satu melihat matanya, yang satu melihat kakinya. Padahal yang kita harapkan adalah sepotong leher burung sebagaimana cerita tadi. Reksosek sebenarnya sudah pernah diusulkan berulang kali oleh Bappenas sejak tahun 2020, terutama ketika kita menghadapi pandemi. Dan bagaimana menurut data-data yang kita gunakan termasuk data dari BPS, dan saat itu data-data Susenas yang hanya samplingnya sedikit sekali dan digunakan pada setiap bulan Februari dan akhir tahun November, September, dan itu bergantian sehingga kita berasumsi. Dan sensus itu baru dilakukan setiap 10 tahun dan terakhir kemarin tahun 2020. Dan dalam rangka quote and quote sosial ekonomi kita pernah melakukannya pada tahun 2015 dengan harapan ada pemutakhiran yang baik dilakukan oleh daerah. Nah, itulah sebabnya kita ingin mengembalikan itu bersama-sama agar perencanaan dan penganggaran itu benar-benar dapat berbasis data yang akurat, berbasis bukti yang terakurasi dengan baik. Sebab seringkali data-data seperti ini kita anggap sederhana, sepele, tetapi itu mengakibatkan deviasi dari kualitas belanja APBN kita yang sangat tidak kita harapkan. Karena itu sekali lagi Reksosek ini kalau saya ingin mengatakan sederhananya, ini adalah kita lakukan sebuah titik nol sensus untuk dengan teksnya itu sosial ekonomi yang kemudian nanti difilter dengan Adminduk. Kita akan melihat siapa-siapa orang-orang yang
eligible dan tidak eligible untuk memperoleh bantuan pemerintah. Dalam konteks itu, posisi infrastrukturnya sangat bergantung kepada Pak Joni. Tapi tadi Pak Joni sudah sampaikan, ada 2.700 data center di Indonesia, itu dapat dibayangkan. Itu saja seperti ini. Dapat dibayangkan juga data mengenai sosial ekonomi kita. Kalau kita menggunakan 2.700 data center itu, kita bisa tergambarkan seperti apa. Jadi dengan adanya Reksosek ini, mudah-mudahan informasi penduduk akan termutakhirkan dan akurat, terutama yang berkaitan dengan kualitas desain dan anggaran program yang sesuai dengan kebutuhan target-target pembangunan. Dan juga kegiatan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan. Satu data Indonesia, SDI, kalau dulu ada SDI Inpres Pak ya. Tapi Pak Joni kan bukan hasil dari SD Inpres. Pak Joni sekolahnya masih SR. Ya, satu data Indonesia yang mudah-mudahan kita juga bisa segera selesaikan dan kita bisa wariskan pada generasi pemerintahan yang akan datang dengan lebih baik, sehingga koordinasi, sinkronisasi itu bisa dapat dilakukan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sekali lagi Bappenas dalam hal ini kami mungkin sama juga halnya dengan Kominfo dalam hal mendirigeni, mengorkestrasi seluruh data di tanah air sampai di daerah. Mengorkestrasi itu kan ternyata Pak Joni, it is not so easy. Demikian juga dalam posisi Bappenas yang mengorkestrasi perencanaan pembangunan. Dengan pengalokasian fiskal sedemikian rupa untuk seluruh kementerian dan lembaga, bagaimana kita arahkan supaya sesuai dengan rencana kerja pemerintah berdasarkan targeting, itu saja bisa meleset. Dan kemudian bagaimana kita dorong supaya terjadi sinkronisasi dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, karena kita adalah sebuah negara kesatuan, bukan negara federal misalnya. Jadi itu juga kita alami. Nah, karenanya apa yang disebut dengan koordinasi bagi kita, saya setuju apa yang disampaikan Pak Joni, jangan kita biarkan dia menjadi sesuatu yang mewah, yang begitu untouchable, sulit untuk kita lakukan, hanya karena kita berada di bawah payung hukum yang sifatnya individual kementerian lembaga, dan itu mengganggu upaya nasional kita dalam rangka pembangunan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, karena selebihnya sudah disampaikan dengan begitu baik oleh Pak Joni, yang sahabat saya di semua bidang saya setuju. Termasuk yang mana Pak? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om.